Halo guys, welcome back to Korea Meet bersama orang Korea yang medok. Oke, Polo masih ingat nggak videoku tentang guru yang berpacaran dengan 48 ayah dari murid-murid di sekolahnya? Mungkin buat yang belum nonton, silahkan nonton dulu. Sebenarnya kasus itu cukup ganas ya sebenarnya, karena ini udah kasus yang nggak benar, udah gitu dilakukan oleh seseorang yang bekerja di dunia pendidikan. Tapi kali ini aku nemuin lagi sebuah kasus menyangkut guru yang berselingkuh sama muridnya yang masih SD. Bayangin, Rek, masih SD kelas 6 pacaran sama gurunya yang udah menikah dan berakhir dengan ending langsung tak ceritakan ya. Oke, kejadian ini terjadi di Washington DC dan melibatkan seorang perempuan bernama Mary Catherine Smith. Ya, namanya kayak gitu. Nah, perempuan ini kelahiran di Orange County, California pada tanggal 30 Januari tahun 1962. Catherine merupakan anak keempat dari sepasang suami istri yang cukup terpandang di kotanya. Ayahnya merupakan seorang profesor dari sebuah kampus bernama John Smith dan ibunya adalah seorang rumah tangga yang sangat taat dalam agamanya, dan mamanya ini bernama Mary Smith. Jadi papanya bisa dibilang sukses, ibunya seseorang yang sangat beriman. Diakibatkan latar belakang orang tuanya, Catherine ini sebenarnya juga sedikit dipaksa untuk mengikuti jejak kedua orang tuanya yang memiliki pendidikan tinggi. Catherine tuh udah merencanakan nanti kalau dia udah habis lulus kuliah dari Universitas Arizona State University, dia itu berminat untuk pindah ke Washington DC untuk mengejar karirnya di bidang politik. Tapi kayak peribahasa manusia hanya bisa berencana, sisanya adalah Tuhan yang menentukan. Di tengah-tengah masa kuliah, Catherine ini ketemu sama teman sekelasnya yang bernama Steve Letourneau. Mereka kenal, sering jalan bareng, menghabiskan waktu bersama, hingga suatu hari Catherine ini bilang ke Steve kalau dia hamil anaknya Steve. Jadi memang selama mereka bersama, mereka itu sempat melakukan, ya itulah, tahulah ya. Pokoknya, untungnya Steve itu juga menerima kabar kehamilan dari Catherine, sehingga Steve bilang, ya udah gini aja, kita lahirkan aja anaknya, aku bakal tanggung jawab kok, kita nikah ya, kita jadi suami istri aja. Nah, Steve memutuskan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nantinya akhirnya Catherine itu benar-benar melahirkan anak pertamanya, dan anaknya ini dinamakan Stephen Letourneau Jr. Dan di tahun 1985 Catherine dan Steve ini udah menikah, dan mereka ini memutuskan untuk keluar dari Arizona State University dan pindah ke Anchorage, Alaska. Nah, ini sebenarnya merupakan tempat kelahirannya Steve. Ya, what's up? Oke. Bentar, Ruwen nangis, tak balik lagi ya. Sorry. Oke, udah nggak dipopok, ini balik lagi. Jadi tadi aku udah cerita mereka udah pindah ke Alaska, itu tempat kelahirannya Steve. Nah, dari situ sebenarnya mereka itu tinggal di Alaska nggak terlalu lama, mungkin sekitar 1 tahun, dan habis itu mereka ini pindah lagi ke Seattle alias Washington. Dan setelah hidup di sana, akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di tempat itu. Dan ternyata selama mereka tinggal di situ, mereka ini dikaruniai 3 orang anak laki bernama Mary Claire Letourneau, Nicholas Letourneau, dan Jacqueline Letourneau. Dan sebenarnya mereka itu tinggal baik-baik aja sebagai sebuah keluarga hingga tahun 1989. Dan di tahun 1989, Catherine ini memutuskan untuk mencoba bekerja lagi. Jadi sebelumnya dia itu menjadi ibu rumah tangga, ngerawat anak-anaknya gitu. Tapi karena anak-anaknya udah gede, dia memutuskan untuk balik kerja. Dan keputusan ini ternyata juga sangat didukung oleh suaminya alias si Steve ini. Pekerjaan yang dipilih oleh Catherine adalah menjadi seorang guru di sekolah SD, dan kebetulan dia ini diterima di salah satu SD yang ada di Washington. Nama sekolahnya adalah SD Shorewood. Dan sebenarnya ini agak aneh ya, Catherine ini nggak punya ijazah ataupun sertifikat ataupun sertifikasi berhubungan dengan pendidikan, tapi pokoknya dia ini diterima dan menjadi guru di sebuah SD. Di tempat kerjanya, Catherine mengajar mata pelajaran seni, dan dia ini kebagian semua kelas, dan di salah satu kelas yang dia tangani ada seorang siswa bernama Philly Walau yang masih duduk di bangku kelas 2 SD. Dan awalnya waktu Catherine melihat Philly, dia itu merasa Philly ini punya bakat di bidang seni, sehingga sebagai seorang guru, Catherine itu merasa kayaknya perlu tak gali, dia ini punya keahlian, perlu tak bantu biar bakatnya ini bisa benar berguna di masa depannya. Karena dilihat Catherine merasa Philly ini butuh waktu lebih lagi, Catherine bilang kayak gini ke Philly, "Ibu lihat, kamu ini punya potensi di kesenian. Kamu tertarik nggak kalau ibu
kasih les privat supaya kamu ini bisa lebih mendalami potensi kamu. Gimana? Ini gratis, ibu nggak minta biaya. Nanti tempat belajarnya di rumah ibu aja, gratis, nggak apa-apa. Ibu juga punya anak seumuran sama kamu, dan ibu ini harapannya ya biar kamu bisa sukses di masa depan. Cuma itu aja harapan seorang ibu guru ini. Wah, ujar guru perempuan SD itu. Bukan kebetulan, dan sebenarnya Vili ini juga memang lumayan tertarik di bidang kesenian, sehingga mendengar itu dia minta izin ke orang tuanya, dan orang tuanya juga mengizinkan. Apalagi les di rumah gurunya sendiri, jadi nggak curiga ya toh. Dan di awal lesnya ini berjalan itu nggak ada yang aneh. Bahkan Vili ini juga dikenalkan sama anaknya, yaitu Catherine dan juga Stephen, yang umurnya itu setahun lebih muda daripada Vili. Seperti yang udah aku sampaikan tadi, awalnya Vili itu benar-benar mengajarkan hal-hal yang berhubungan dengan kesenian. Tapi di tahun 1996, saat Vili duduk di bangku SD kelas 6, Catherine ini mulai melakukan hubungan seksual dengan Vili. Dan perlu kita garis bawahi bahwa waktu itu Vili berusia 13 tahun. Sedangkan Catherine berusia 34 tahun, alias jaraknya itu 21 tahun. Di sini mungkin ada beberapa polo-polo yang mikir apakah Vili ini dipaksa sama Catherine atau gimana. Tapi mungkin Vili yang duduk di bangku SD di usia itu, hormonnya itu mungkin pas labil-labilnya. Sehingga Vili waktu ditanyain, dia bilang kalau dia itu setuju untuk melakukan hubungan seksual dengan gurunya sendiri. Tapi untungnya suatu kejadian terjadi pada bulan Februari tahun 1997. Berawal mula dari Steve yang menemukan sebuah surat cinta yang ditulis sama Catherine, yang dituliskan untuk Vili. Dan awalnya Steve pun nggak bisa percaya kalau istrinya itu selingkuh dengan anak SD, sehingga dia itu awalnya ngira apakah ini bentuk pelajaran kesenian yang pingin diajarkan kepada muridnya. Ini mungkin bentuk seni yang aku nggak paham. Nah, suaminya pun itu masih ngira kayak mungkin aku yang salah paham, ini nggak mungkin gitu. Tapi gimana pun juga, mau dipikir dari timur, barat, utara, selatan, ini nggak mungkin sebuah pelajaran kesenian. Bahkan Steve itu sempat tanya ke sepupunya dan banyak orang. Tapi karena ini terlihat merupakan sebuah perselingkuhan, akhirnya di bulan yang sama, Steve memutuskan untuk melaporkan perselingkuhan Catherine dengan Vili ke tempat kerjanya Catherine, alias ke sekolahnya. Mendapatkan laporan seperti itu, SD Shorewood segera memproses laporan itu. Catherine sama Vili dipanggil. Polisi juga akhirnya terlibat dengan kasus ini. Dan setelah polisi datang, Catherine mengakui semua perbuatannya. Bahkan dia juga mengaku bahwa dia lagi hamil anaknya Vili. Dan diakibatkan itu, akhirnya Catherine ditangkap dan resmi dijatuhkan hukuman penjara atas dakwaan pemerkosaan menurut undang-undang yang berlaku di Amerika. Dan pada bulan Mei 1997, Catherine melahirkan anak pertamanya dengan Vili dan dinamai Audrey Volau. Meskipun dia sempat diperiksa dan didiagnosis menderita bipolar, tapi hakim tetap menjatuhkan hukuman kepada Catherine dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Tapi nantinya, setelah dia 80 hari ditahan di penjara, dia ini dibebaskan dengan syarat dia harus mengikuti program perawatan untuk pelaku kejahatan seksual dan berjanji untuk tidak akan melakukan kontak atau apapun dengan Vili lagi, alias udah kamu jangan lagi ada hubungannya sama Vili dalam bentuk apapun. Tapi ternyata belum ada setahun dia dibebaskan, tepatnya pada bulan Februari tahun 1998, Catherine melanggar ketentuan pembebasan bersyaratnya ketika kepolisian Seattle menangkap Catherine yang lagi bersama dengan Vili berhubungan di dalam sebuah mobil. Polisi juga menemukan ada sebuah uang cash sebanyak 6.200 US dollar, udah gitu ada paspor, serta kwitansi pembelian baju senilai 850 US dollar. Yang membuat polisi itu berpikir ataupun berspekulasi bahwa sebenarnya Catherine dan Vili memiliki rencana untuk kabur dari Amerika dan memulai kehidupan baru bersama. Tapi karena tertangkap, tentunya mereka nggak berhasil meninggalkan daratan Amerika, dan diakibatkan itu, Catherine kembali dijatuhi hukuman penjara di penjara wanita Washington. Dan yang lebih mengagetkan lagi adalah di bulan Oktober tahun 1998, alias 8 bulan setelah dia diperkoin bersama dengan Vili, Catherine melahirkan anak keduanya bersama Vili di dalam penjara. Jadi sebenarnya Catherine ini udah hamil pas dia diperkoin. Jadi udah beberapa kali sebenarnya.
By the way, kedua anaknya Catherine Philly ini diasuh sama ibunya Philly, sedangkan Steve resmi mengajukan perceraian terhadap Catherine dan hak asuh keempat anaknya itu jatuh ke tangannya Steve. Sehingga Steve memutuskan untuk kembali lagi ke Alaska bersama dengan 4 anaknya. Dan pada bulan Agustus tahun 2004, Catherine ini dibebaskan dari penjara dan waktu dia dibebaskan, hakim yang bertanggung jawab atas kasusnya Philly mencabut perintah larangan kontak antara Catherine dan Philly. Karena di tahun itu Philly udah memasuki usia 21 tahun alias udah dewasa. Dan di sini ceritanya masih lanjut, Rek. Jadi nggak lama setelah Catherine bebas dari penjara, dia dan Philly bertunangan di bulan Mei tahun 2005. Setelah itu mereka menikah di sebuah perkebunan anggur yang ada di Woodinville, Washington. Dan karena ini kasus benar-benar terkenal, mereka mengkomersilkan pernikahan mereka dengan cara video pernikahan mereka itu mereka jual ke media yang mau memberitakan soal mereka. Jadi kalau nggak beli, ya nggak bisa mendapatkan video itu. Sehingga bisa dibilang ini dijual untuk menghasilkan uang gitu. Dan mungkin dari media merasa, oh ini konten yang nilainya itu pantas gitu, sehingga dibeli. Dan waktu itu Philly udah memasuki usia 22 tahun dan kondisinya mereka itu tinggal di pinggiran kota Seattle di Washington bersama dengan anak-anak mereka. Dan pada tahun 2014, di awal tahun 2014, Catherine kembali melakukan tindak pidana dengan menyetir mobil. Padahal SIM-nya dia itu lagi ditahan sama kepolisian. Udah gitu, pas dia dipanggil ke persidangan, dia itu juga nggak datang. Jadi bener kayak hidup itu sakarepe dhewe, sakarepe udele dhewe gitu. Udah seenaknya banget. Dan karena sebelumnya dia itu pernah ditangkap dengan tuduhan pemerkosaan, menurut dia ditangkap masalah SIM yo ringan sih, ini biasa, tak apa-apa, ini langganan aku membership aja masuk penjara, aku enak dikasih makan. Mungkin mikirnya kayak gitu. Padahal hukumannya itu adalah penjara beberapa minggu dan sebenarnya dia itu juga bisa dibebaskan dengan uang jaminan sebesar 5.000 US dollar. Dan di tahun 2015, Catherine dan Philly merayakan anniversary pernikahan mereka yang ke-10. Bahkan mereka ini diundang ke acara TV bernama American Scandals. Ya, dan mereka cukup pede untuk menunjukkan foto mereka bersama kayak gitu. Dan akhirnya pada bulan Mei tahun 2017, Philly dan Catherine mereka ini mengajukan perceraian dengan alasan yang nggak jelas. Ada yang bilang katanya salah satu itu pengen bisnis ganja lah, ada yang bilang yang satu pengen cerai tapi yang satu nggak mau lah. Ini masih nggak jelas faktanya apa, tapi yang pasti di bulan Agustus tahun 2017 mereka cerai. Namun meskipun mereka itu udah bercerai, katanya mereka itu masih saling cinta. Kita itu hanya berpisah sebagai suami istri, tapi kita ini masih cinta. Mungkin kayak gitu, Yos. Cinta zaman-zaman sekarang ada lah yang kayak gitu tuh. Yes, pokoknya. Dan bahkan waktu Catherine ini mendapatkan diagnosa kanker, Philly itu selalu berada di sampingnya Catherine dan nemenin saat Catherine membutuhkan perawatan. Hingga tanggal 7 Juli tahun 2020, yang merupakan tanggal meninggalnya Catherine. Kalau di video ini menurutku korban terbesar adalah Steve dan juga anak-anaknya. Mereka nggak salah apa-apa, tapi tiba-tiba istrinya kabur, suka dengan seorang anak SD, membuat keluarga baru, dan melahirkan anak-anak. Nah terus, anak-anaknya yang bersama dengan Steve ini, mereka ini salahnya apa? Kok tiba-tiba menjadi anak yang nggak punya ibu? Ya, di Korea itu ada kalimat kayak gini, kalau aku yang melakukan, ini adalah sebuah cinta romantis, tapi kalau kamu yang melakukan, itu adalah sebuah perzinahan. Jadi kalau misalnya orang lain yang laku, tapi kalau aku yang melakukan, ini bukan perzinahan, tapi aku merasakan gejolak cinta. Nah, katanya kayak gitu. Jadi lebih tepatnya kita ini nggak bisa melihat diri kita secara objektif gitu mungkin ya, Mas. Oke, follow video kali ini sampai di sini. Jujur di Korea pun terakhir ini sempat ada kejadian sama si cewek ini udah nikah, udah punya anak, tapi selingkuh sama anak SD atau SMP gitu. Aku ngeliat itu kayak, bolah yopo, namanya guru itu memang harus bisa ngajar, tapi yang lebih penting kan seharusnya tahu nilai etika ya. Tapi untuk diterima sebagai guru, butuh sertifikat, butuh verifikasi dirinya. Agak membingungkan. Nah, kalau menurut follow gimana? Gimana caranya kita bisa mendapatkan guru yang baik agar bisa membangun masa depan negara yang lebih baik? Kalau misalnya Polo ada ide, tuliskan di komen. Dan video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.